Apakah ada yang memperhatikan bahwa setelah pertempuran Nabini dengan Hong, dia kemudian berhadapan dengan Luo Feng? Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa Nabini bisa melawan Hong dan Luo Feng secara bersamaan. Dalam video sebelumnya, kami menyebutkan bahwa turnamen ini dibagi menjadi 3 tahap. Kemunculan kedua Nabini menunjukkan bahwa dia telah berhasil lolos ke tahap kedua. Di tahap ini, 10.000 kontestan bertarung 1 lawan 1, dan 625 kontestan yang menang 4 kali berturut-turut akan memenuhi syarat untuk mewakili negara alam semesta Qianwu. Sementara itu, 9.375 kontestan yang kalah akan melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu babak kekalahan. Di pertempuran 1 lawan 1 tahap kedua, ada 2 pertarungan yang sangat menarik, yaitu Luo Feng versus Nabini dan Luo Feng versus Rong Jun. Anda mungkin tidak tahu, tetapi menurut plot asli dalam novel, Nabini seharusnya tereliminasi di tahap pertarungan bebas dan tidak maju ke pertempuran 1 lawan 1. Lawan awal Luo Feng dalam pertarungan 1 lawan 1 seharusnya adalah seorang Master Roh bernama Sevaro. Namun, berdasarkan informasi dari Weibo resmi, tim produksi memodifikasi plot dengan mengganti Sevaro dengan Nabini. Perubahan ini kemungkinan dilakukan untuk meningkatkan taruhan dalam perebutan kepemilikan bumi, menciptakan konflik yang lebih intens. Karena Hong tereliminasi oleh Rong Jun di tahap pertarungan bebas, gelar penguasa galaksi kini akan diperebutkan antara Luo Feng dan Nabini. Artinya, begitu pertarungan mereka diputuskan, perjuangan untuk kepemilikan bumi juga akan berakhir. Di tahap kedua, para pejuang umumnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika melawan Master Roh. Pejuang unggul dalam pertempuran jarak dekat, sementara Master Roh ahli dalam serangan jarak jauh, mampu mengendalikan senjata roh dari kejauhan untuk menyerang lawan mereka. Dalam skenario ini, ketika seorang pejuang mencoba menahan serangan senjata roh yang kuat, mereka mungkin mengalami cedera internal, sementara Master Roh bisa tetap menjaga jarak dan menghindari serangan, menciptakan situasi yang sulit bagi pejuang. Setelah beberapa putaran, pejuang biasanya tertinggal. Untuk mencegah Master Roh melarikan diri tanpa henti, perusahaan Virtual Universe merancang ruang pertempuran yang secara bertahap mengecil seiring waktu hingga hanya berdiameter 1 meter, seukuran 2 orang berpelukan. Desain ini memastikan bahwa setiap pertarungan berlangsung tidak lebih dari 5 menit. Sebagai seorang pejuang, Nabini tentu akan mencoba memperkecil jarak dan bertarung jarak dekat dengan Luo Feng, menggunakan kedekatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Namun, kekuatan hukum asal tidak hanya meningkatkan daya serang tetapi juga kecepatan. Jika Luo Feng memilih untuk menjaga jarak, Nabini yang lebih lambat tidak akan bisa mendekatinya. Tentu saja, Luo Feng harus segera mengalahkan Nabini, jika tidak, seiring dengan terus mengecilnya ruang pertempuran, situasi bisa berubah menjadi tidak menguntungkan baginya. Ketegangan dalam pertarungan Nabini versus Luo Feng sebenarnya minimal karena, berdasarkan kemampuan bertarung mereka, Nabini jelas tidak lebih kuat dari Windmill, yang sudah dikalahkan oleh Luo Feng. Oleh karena itu, kekalahan Nabini di tangan Luo Feng hampir pasti terjadi, terutama mengingat daya serang Luo Feng yang meningkat dengan senjata Yanshen. Tentu saja, sebagai mentor Nabini, Hargrave tidak akan membiarkan muridnya kalah begitu saja dan kemungkinan besar akan mengembangkan strategi pertarungan untuknya. Meskipun senjata Yanshen sulit digunakan, di alam semesta yang luas, banyak penguasa domain dan penguasa dunia yang telah menguasainya. Meskipun Hargrave mungkin tidak menggunakan senjata Yanshen sendiri, sebagai penguasa dunia dengan umur panjang, dia kemungkinan memiliki pengetahuan tentang senjata tersebut. Meskipun senjata Yanshen sangat kuat, senjata ini memiliki kelemahan fatal. Senjata ini dirancang khusus untuk tujuan ofensif. Mengincar kelemahan ini, Hargrave mungkin menginstruksikan Nabini untuk menggunakan 2 pisau pertempuran untuk melawan dan membatasi senjata Yanshen sambil mengendalikan beberapa senjata roh untuk melancarkan serangan kejutan pada Luo Feng. Strategi Hargrave bergantung pada asumsi bahwa Luo Feng tidak membawa senjata roh pertahanan. Jika benar demikian, maka betapapun kuatnya senjata Yanshen, akan sulit untuk menahan 2 pisau pertempuran dan beberapa senjata roh sekaligus hanya dengan 1 pedang bayangan. Ini secara signifikan meningkatkan peluang Nabini untuk membalikkan keadaan. Namun, sutle melayang yang digunakan Luo Feng tidak hanya berfungsi sebagai alat terbang tetapi juga memberikan pertahanan. Yang lebih penting, pemahaman Luo Feng tentang hukum asal emas telah melampaui ambang batas awal, dan dikombinasikan dengan kemauan yang kuat, dia bisa dengan mudah mengaktifkan bentuk pertahanan kedua dari sutle melayang, yaitu formasi pedang. Pertahanan Luo Feng hampir tidak bisa ditembus. Dikombinasikan dengan daya serang pedang bayangan dari senjata Yanshen, Nabini tidak memiliki peluang untuk menang melawan Luo Feng. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana seorang pejuang bisa menggunakan senjata roh?
Hal ini karena semua peserta dalam kompetisi memiliki energi roh tingkat 9 bintang yang diatur oleh perusahaan Virtual Universe, sehingga tidak mengherankan jika Nabini bisa mengendalikan senjata roh selama pertandingan. Namun, dibandingkan dengan Master Roh yang terampil, penggunaan senjata roh oleh pejuang relatif lebih lemah. Analisis ini didasarkan pada isi novel dan dibandingkan dengan animasi. Tim produksi juga mungkin memilih untuk menyoroti kekuatan luar biasa Luo Feng dengan membuatnya meraih kemenangan telak. Apa pendapat Anda? Jangan ragu untuk meninggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Setelah mengalahkan Nabini, Luo Feng memenangkan 2 pertandingan berturut-turut lainnya dan akan menghadapi Rong Jun dalam pertandingan keempat yang penting yang akan menentukan apakah dia lolos langsung. Mengingat kembali pertempuran Rong Jun dengan Devil Hammer, Anda mungkin bingung mengapa domain Devil Hammer tidak banyak berpengaruh pada Rong Jun, padahal sangat efektif melawan Luo Feng. Alasannya adalah karena Rong Jun memiliki domain bumi tingkat 9 yang lebih kuat. Selain itu, Rong Jun tidak hanya mencapai ambang batas untuk hukum asal bumi tetapi juga untuk hukum asal ruang. Dari segi kemauan, Rong Jun jauh lebih kuat daripada Devil Hammer. Penting untuk dipahami bahwa kekuatan suatu domain tidak hanya bergantung pada tingkatannya tetapi juga pada kemauan. Dengan kemauan yang kuat, bahkan tanpa menggunakan domainnya sendiri, Rong Jun bisa dengan mudah menahan domain Devil Hammer. Dengan penguasaan 2 hukum asal, Rong Jun yakin bahwa tidak ada lawan di negara alam semesta Qian Wu yang bisa memaksanya menggunakan hukum asal ruang. Rong Jun, yang menyukai pertempuran, percaya bahwa seringnya pertempuran sengit sangat meningkatkan keterampilannya. Sebelum menghadapi Luo Feng, dia menyombongkan diri bahwa dia akan mengalahkan Luo Feng lalu mengeliminasi dirinya sendiri untuk masuk ke babak kekalahan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Luo Feng telah menjadi lebih kuat sejak pertempurannya dengan Windmill. Sekarang mampu mengendalikan 2 pedang bayangan. Dengan kekuatan gabungan dari kedua pedang ini, Rong Jun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Untuk membalikan keadaan, dia terpaksa menggunakan senjata tingkat 5 dan teknik rahasia ruang. Tepat ketika Rong Jun merasa dia sudah unggul, tanggapan tenang dan terencana Luo Feng membuatnya terkejut. Ketika pemahaman seorang pejuang tentang hukum asal ruang mencapai tingkat tertentu, mereka bisa mendistorsi ruang di sekitarnya dengan teknik gerakan mereka, menciptakan klon. Untuk lebih memahami ini, kita bisa membandingkan teknik rahasia ruang dengan konsep dunia paralel. Seolah-olah versi diri Anda dari dunia paralel dibawa ke realitas yang sama, memungkinkan seorang pejuang untuk menampilkan kecepatan yang mengagumkan. Saat pemahaman mereka tentang hukum asal ruang semakin dalam, seorang pejuang bahkan bisa menciptakan ribuan klon di ruang sekitarnya. Ketika Rong Jun menggunakan teknik rahasia ruang, membuat 2 dirinya muncul di medan perang. Dia yakin bahwa kecepatan luar biasa ini akan membuat Luo Feng tidak bisa bereaksi, memungkinkan dia untuk mengalahkan Luo Feng dan mencapai tujuannya untuk mengeliminasi diri sendiri. Namun, Rong Jun tidak tahu bahwa Luo Feng, sebagai binatang bertanduk emas, telah mewarisi banyak teknik rahasia, termasuk yang disebut ruang mutlak. Meskipun Luo Feng belum memahami hukum asal ruang, latihan jangka panjangnya menggunakan ruang mutlak untuk meningkatkan teknik gerakannya memungkinkan dia untuk dengan cepat melihat melalui teknik Rong Jun dan merumuskan strategi tandingan. Dengan kekuatan gabungan dari senjata Yanshen dan Shutle melayang, Luo Feng berhasil menetralkan teknik Rong Jun, membuatnya sulit bagi Rong Jun untuk mengalahkan Luo Feng tanpa mengambil risiko besar, yang bisa menyebabkan serangan balik. Pada akhirnya, meskipun Luo Feng terbunuh dalam pertempuran, dia berhasil melukai Rong Jun dengan parah. Setelah pertandingan, Rong Jun diakui sebagai pejuang bintang terbaik di negara alam semesta Qian Wu, sementara Luo Feng ditempatkan di antara 10 besar. Hal ini hampir memastikan bahwa Luo Feng mendapat tempat untuk mewakili negara alam semesta Qian Wu dalam kompetisi. Setelah pertarungannya dengan Rong Jun, Luo Feng menyadari bahwa dia memiliki kelemahan kritis, yaitu fleksibilitas yang kurang. Bagi seorang Master Roh, fleksibilitas sangat penting karena membantu mencegah lawan mendekat dengan mudah dan membahayakan mereka. Misalnya, dalam pertempuran antara Luo Feng dan Rong Jun, jika Luo Feng lebih fleksibel, akan sulit bagi Rong Jun untuk mendekatinya, memberi Luo Feng kesempatan yang lebih baik untuk melakukan serangan balik dengan refleks cepat dan pemikiran strategisnya. Faktanya, perbedaan waktu antara kematian Luo Feng dan cedera parah Rong Jun hanya beberapa milidetik, menekankan pentingnya fleksibilitas. Akibatnya, Luo Feng meningkatkan senjata roh terbangnya berdasarkan saran Babata, mengubah Shutle melayang menjadi Shutle awan gelap. Peningkatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja tetapi juga memberikan Shutle awan gelap tampilan yang lebih halus dan mewah. Bagaimana menurut Anda? Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.